boleh duduk bersandar. Kemudian penggunaannya menggunakan headset ya, headset supaya lebih nyaman dan tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di luar. Dan pastikan sampaikan ke keluarga bahwa saya akan melakukan terapi mandiri dulu, mohon diberikan waktu atau diberikan tempat untuk istirahat sebentar di dalam kamar atau di ruangan yang tertutup supaya tidak ada gangguan dari orang lain. Kemudian tidak harus fokus ya di situ, karena mungkin banyak orang yang bertanya hipnoterapi apakah harus fokus? Bukan fokus ya. Di sini adalah khusyuk. Khusyuk di sini menghadirkan rasa memang betul-betul sedang merasakan keluhan seperti itu, tapi ingin disehatkan. Kemudian pikirannya merasakan seperti tempatnya di sini ya. Jiwa, perasaan, kemudian fisiknya hadir bersamaan untuk mengikuti audioterapi, mendengarkan. Jadi bukan fokus sama sekali, tidak diwajibkan untuk fokus, hanya mengikuti dan merasakan, menghadirkan hatinya, raganya, jiwanya untuk mengikuti apa yang ada di audioterapi tersebut. Itu syarat-syarat yang simpel sih sebenarnya. Untuk penggunaannya biasanya boleh setiap malam, boleh malam, boleh siang, boleh pagi, kapanpun waktunya bebas ya. 1 hari sekali minimal gitu. 1 hari sekali minimal, pagi, siang, malam, silakan waktu bapak atau ibu yang sedang nyaman, sedang santai kapan, ya itu ambil saja waktu di situ karena tidak ada patokan jamnya. Sehari sekali selama 1 bulan berturut-turut atau nanti 3 bulan berturut-turut juga boleh, dengan melihat kondisi yang dirasa di tubuhnya. Ketika sudah mulai agak enakan lagi boleh dikurangi, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau saat membutuhkan. Kadang sudah mulai semangat maka nanti saya siap melakukan yang ada di terapi ini, kemudian nanti tiba-tiba down lagi maka dengarkan lagi biasanya. Tapi untuk awal penggunaan saya rekomendasikan di 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu setiap hari didengarkan. Wah, luar biasa, karena memang Bidan Dewi ini khusus menangani sejak lama, itu bukan cuma sebagai praktisi di klinik FPB ini, beliau juga adalah trainer juga, jadi mengajar hipnoterapi Islami atau hipnotauhid terapi, itu beliau juga sebagai trainer. Begitupun ini Bidan Fani, saya akan tanya, mungkin ada yang bertanya-tanya sahabat-sahabat, itu bagaimana kalau misalkan mau pesan audio terapinya gitu. Kalau mau pesannya itu apa syaratnya, kemudian bagaimana caranya, apa uang dulu ataupun transfer dulu ataupun nanti audio baru diterima, melalui apa diterimanya, baru transfer apa bagaimana? Ya, kalau untuk pemesanan yang kita kirimkan berupa DVD ataupun buku itu biasanya bisa pesan di call center kita ya. Nah itu Bapak Ibu bisa mengirimkan nama, alamat, nomor handphone sama pemesanannya. Tapi khusus untuk yang di email itu Bapak Ibu bisa kirimkan alamat emailnya aja. Tapi kalau untuk audioterapi nama, nah itu nanti akan kita siapkan format atau formulir yang harus Bapak Ibu isi. Contohnya seperti nama, usia, keluhan utama, asal mulanya timbul rasa takut, cemas, gelisah, kemudian bahkan nama sapaan pun juga iya. Oke. Luar biasa. Jadi kalau audioterapi ini memang yang sesuai nama dan keluhan itu lebih detail ya. Iya, makanya luar biasa mungkin hasilnya yang memang dirasakan oleh beliau-beliau yang sudah merasakannya lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih mengena. Satu, kata Bidan Fani tadi, yang pertama ada nama lengkap, yang kedua nama panggilan. Kadang-kadang ada namanya Asep Ruswandi, panggilannya Aceng gitu. Nah itu kadang-kadang kalau dipanggil dalam hipnoterapi dengan nama panjang itu kurang senang alam bawah sadarnya, misalkan dengan lebih senang dengan dipanggil dengan nama panggilan. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi disebutkan apa yang dikeluhkan ya, dan sudah berapa lama dan sejak kapan. Nah, untuk apa itu sejak kapan terasa keluhannya disampaikan, untuk mendeteksi ataupun menjadi bahan nanti hipnoterapi Bidan Dewi untuk ternyata mulainya awalnya dari pingsan. Nah, berarti nanti akan lebih detail ke arah dari situ. Kemudian dari sejak pingsan atau sejak ada melihat yang meninggal, itu ditambah lagi dengan bacaan-bacaan yang dibaca dan sebagainya, tontonan video-video yang menakutkan ataupun tanda-tanda kematian yang sudah dijelaskan sama Bidan Dewi tadi. Nah, itu akan direkap langsung oleh Bidan Dewi, kemudian disimpulkan dan menjadi sebuah formulasi yang menjadi satu kalimat demi kalimat sugesti yang sangat luar biasa. Yang kenapa? Durasinya 15 sampai 20 menit. Durasinya 15 menit sampai 20 menit.
15 menit sampai 20 menit sahabat-sahabat menggunakan headset seperti yang sudah disampaikan tadi, dan tidak usah fokus, katanya tadi, nggak usah fokus, nggak usah konsentrasi. Mana bisa orang yang sedang psikosomatis konsentrasi dan fokus. Yang dibutuhkan oleh Bidan Dewi adalah ketika sahabat-sahabat, Bapak Ibu sedang terapi mandiri di rumah, itu khusyuk, pikiran, perasaan, tubuh hadir. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, sedang melihat, menyaksikan, mendengar, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bahwa psikosomatis ini adalah sebuah penyakit yang sedang muncul lebih banyak lagi pada saat ketakutan corona ya. Ya, beda kan ya. Betul. Pada saat banyak corona, banyak aura-aura negatif, berita-berita negatif yang tadinya enggak penyakit psikosomatis, jadi psikosomatis, betul nggak ya? Iya, betul. Banyak sekali peningkatan ya. Peningkatan. Di masa pandemi ini terutama karena takut kena COVID. Ini pengaruh sekali sama. Ada juga yang mungkin Bidan Dewi ya, yang udah sembuh, Iya. kemudian ketakutan dengan COVID yang berlebihan, kamu lagi nggak? Iya. Kamu lagi, maka dicas lagi. Tadi kata Bidan Dewi, dicas lagi. Sesudah Anda merasakan, wah udah enak, udah tenang, jangan enak dulu seperti handphone kan, selalu dicas ketika supaya tidak lowbat. Nah, Bidan Fani, untuk call centernya atau WA centernya jam berapa sampai jam berapa disampaikannya itu nama, alamat dan lain sebagainya. Kalau mau pesan audio terapi langsung nama dan keluhan kepada Bidan Dewi. Ya, jadi Layanan. jadi jam pelayanan di klinik kami itu dari jam 9 sampai jam 15.00 ya. Untuk pemesanannya tadi kan sudah mengisi format. Ketika sudah mengisi format atau formulir yang dikirimkan ke kami, itu baru kami buatkan untuk audio terapi namanya. Nah, untuk pembayarannya itu nggak harus langsung bayar ya, tapi kami buatkan dulu ketika sudah jadi dan didengarkan untuk audio terapinya lengkap, sudah ada suaranya, nah baru boleh dibayar ke kami. Baik. Tambahan sedikit Ya. Kang Asep, untuk pembuatan audio terapi ini karena memang bukan hanya 1-2 yang kami buat, maka nanti mohon ketika sudah mengirimkan data berikan kami waktu untuk membuat audionya, mungkin beberapa hari nanti akan diinfokan. Ketika sudah jadi akan langsung dikirimkan ke WA ibu atau bapak gitu ya. Oh iya, betul. Baik, jadi sampai saat ini juga ya udah ada berapa nih yang belum ya? Banyak sekali. Iya. Antriannya sudah banyak, maka mungkin menurut kami Bapak Ibu memang harus sabar dan nggak usah menyiapkan uang dulu, santai, uang nanti belakangan sesudah sudah jadi ataupun udah diterima itu audio, silahkan ditransfer seperti itu. Jadi kita supaya tidak ada beban, Bapak Ibu juga nyaman, tenang. Kita yang diharapkan oleh kami semuanya adalah kesembuhan ibu dan Allah yang menyembuhkannya. Ikhtiarnya adalah dengan secara fisik, kemudian psikologis dan ketauhidannya. Nomor handphonenya bisa disampaikan mungkin Bidan Fani. Oh ya, untuk WA. call centernya bisa telepon ataupun WA 0822 9921 9988 dan pelayanan kami dari jam 9 sampai jam 15.00. Dan liburnya hari Selasa ya? Iya, liburnya hari Selasa. Mohon maaf andai kata hari Selasa kok nggak ada respon-respon, atau yang malam-malam nih yang nge-WA kemudian ngechat dan sebagainya, atau apalagi nelpon, itu malam memang jam 9 sampai jam 3 itu sudah pelayanannya, di luar itu sudah tutup itu ya, pelayanan di handphone pun ya, supaya Bapak Ibu pun juga segera istirahat. Ini pun kami juga mungkin istirahat seperti itu. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, itu yang bisa kami sampaikan. Dan saya Asep Ruder, Bidan Fani dan Bidan Dewi ini kalau saya khusus di bidang psikosomatis untuk ikhwan, untuk laki-laki, mau audionya, mau yang datang langsungnya. Nah, Bidan Dewi ini khusus untuk wanita ya, baik audionya maupun yang datang langsungnya oleh Bidan Dewi. Dan Bidan Fani ini konseling yang sangat dahsyat, luar biasa. Jadi konselingnya ini konsultasi tentang psikosomatis, apa yang sahabat rasakan, ini langsung diterima oleh Bidan Fani ataupun kadang-kadang kami bertiga ini, seperti itu. Baik sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan simpan baik-baik namanya nomor handphone ini, WA-nya ya. Kami mungkin ini ada di bawah sini.
nomor WA resmi dari RPB Center itu kapan-kapan sahabat-sahabat membutuhkan ya bisa langsung menghubungi dari WA Center tersebut sahabat-sahabat semuanya. Dan kita bertiga mendoakan sahabat-sahabat semuanya baik yang sehat, mudah-mudahan Allah tetap sehatkan, yang kedua yang sedang pemulihan Allah segera akan pulihkan, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sehatkan dan dijadikan penyakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosa, kemudian penambah pahala, penambah derajat, dan kita semuanya sesungguhnya adalah orang-orang yang pasti diuji dengan sehat dan sakit ya, dan kita juga tak lepas dari ujian tersebut ya sahabat-sahabat. Saya Asep Ruder mohon maaf apabila kekurangan, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bidan Dewi. Sama-sama. Terima kasih Bidan Fani. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.